Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu pasti menghadapi berbagai macam hajat atau kebutuhan yang bisa berkaitan dengan duniawi maupun ukhrawi. Namun, tak jarang pula kita merasa kesulitan atau kebingungan dalam mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut. Sebagai seorang Muslim, salah satu cara terbaik untuk mendapatkan solusi adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, doa dan ibadah. Salah satu waktu yang paling utama untuk beribadah dan berzikir adalah pada waktu sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar 1 jam sebelum subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di setiap malam Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberi kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya waktu sepertiga malam terakhir, termasuk 1 jam sebelum subuh. Pada waktu tersebut, pintu langit terbuka, dan doa-doa yang dipanjatkan hamba-hambanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Dengan mengisi waktu tersebut dengan zikir dan doa, insya Allah, Allah akan memudahkan segala urusan dan mengabulkan segala hajat kita. Sahabat beriman, bila kita sanggup dan berusaha untuk berzikir, untuk bermunajat di waktu tersebut, kita awali dengan sholat sunnah malam ataupun sholat sunnah taubat, kemudian membaca akan 3 lafaz zikir ini. Yang pertama, membaca zikir Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan saya bertaubat kepadanya. Zikir ini adalah ungkapan yang sangat dalam, yang menunjukkan pengakuan terhadap dosa dan kesalahan kita, serta penyerahan diri kepada Allah. Zikir ini juga memiliki kekuatan untuk menghapus dosa, bahkan dosa-dosa besar sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Siapa yang mengucapkan Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih dengan sepenuh hati, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan mengucapkan zikir ini, kita bukan hanya memohon ampunan, tetapi juga berusaha untuk memperbaiki diri dan meninggalkan kebiasaan buruk yang mungkin telah kita lakukan. Memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat dengan tulus akan membawa berkah dalam hidup kita. Keberkahan ini bisa berupa kedamaian hati, kelapangan rezeki, serta peningkatan kualitas hidup secara umum. Salah satu efek positif dari memperbanyak zikir ini adalah menghilangkan perasaan cemas dan gelisah. Ketika kita merasa ada masalah atau beban yang berat, memohon ampun kepada Allah bisa membantu menenangkan hati dan pikiran. Dengan setiap zikir yang kita ucapkan, kita semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap aspek kehidupan.
Ini memperkuat hubungan kita dengannya, dan kita menjadi lebih tawakal dan bergantung kepadanya. Yang kedua, membaca zikir La ilaha illallah. Zikir La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah inti dari ajaran Islam yang mengakui keesaan Allah dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, karena merupakan pernyataan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selainnya. Dengan mengucapkan La ilaha illallah, kita menyucikan hati kita dari segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah. Ini adalah zikir yang sangat penting untuk menjaga kemurnian akidah kita. Kalimat ini memiliki kekuatan untuk menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan tanpa sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan terhapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan sering mengucapkan kalimat tauhid ini, kita mengingatkan diri kita untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjaga keimanan serta ketaatan kepada Allah. Zikir ini adalah kunci menuju surga. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, ia akan mendapat syafaat dan akhirnya memasuki surga. Kalimat ini juga memiliki kekuatan untuk memperkuat doa kita. Ketika kita memohon kepada Allah, mengingat bahwa hanya Allah yang berkuasa untuk mengabulkan doa tersebut, kita akan merasa lebih yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Yang ketiga, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat kepada Rasulullah adalah doa yang kita panjatkan untuk memohonkan rahmat dan keberkahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat ini juga menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kita kepada beliau sebagai utusan Allah yang membawa wahyu dan petunjuk hidup. Salah satu keutamaan utama dari membaca solawat adalah mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Sebagaimana beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Setiap kali kita bersolawat, Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya dan memberikan kebahagiaan dalam hidup. Solawat menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan membantu kita untuk semakin mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan. Membaca solawat juga membawa berkah dan ketenangan hati, karena kita selalu ingat kepada Rasulullah yang menjadi contoh teladan hidup yang sempurna. Sahabat beriman, dengan menggabungkan ketiga zikir ini, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 100 kali, masing-masing dalam 1 jam sebelum subuh, memberikan banyak manfaat dan keberkahan dalam hidup. Dengan berzikir sebanyak itu, segala hajat, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat, akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Zikir ini juga akan membersihkan hati kita dari dosa-dosa, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Allah akan memberikan rezeki yang melimpah dan perlindungan dari segala macam bahaya dan musibah. Zikir ini akan memberikan kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita, serta membuat kita lebih sabar dalam menghadapi segala ujian dan tantangan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu pasti menghadapi berbagai macam hajat atau kebutuhan yang bisa berkaitan dengan duniawi maupun ukhrawi. Namun, tak jarang pula kita merasa kesulitan atau kebingungan dalam mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut. Sebagai seorang Muslim, salah satu cara terbaik untuk mendapatkan solusi adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah
melalui zikir, doa dan ibadah. Salah satu waktu yang paling utama untuk beribadah dan berzikir adalah pada waktu sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar 1 jam sebelum subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di setiap malam Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberi kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya waktu sepertiga malam terakhir, termasuk 1 jam sebelum subuh. Pada waktu tersebut, pintu langit terbuka, dan doa-doa yang dipanjatkan hamba-hambanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Dengan mengisi waktu tersebut dengan zikir dan doa, insya Allah akan memudahkan segala urusan dan mengabulkan segala hajat kita. Sahabat beriman, bila kita sanggup dan berusaha untuk berzikir, untuk bermunajat di waktu tersebut, kita awali dengan sholat sunnah malam ataupun sholat sunnah taubat, kemudian membaca akan 3 lafaz zikir ini. Yang pertama, membaca zikir Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan saya bertaubat kepadanya. Zikir ini adalah ungkapan yang sangat dalam, yang menunjukkan pengakuan terhadap dosa dan kesalahan kita, serta penyerahan diri kepada Allah. Zikir ini juga memiliki kekuatan untuk menghapus dosa, bahkan dosa-dosa besar sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Siapa yang mengucapkan Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih dengan sepenuh hati, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan mengucapkan zikir ini, kita bukan hanya memohon ampunan, tetapi juga berusaha untuk memperbaiki diri dan meninggalkan kebiasaan buruk yang mungkin telah kita lakukan. Memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat dengan tulus akan membawa berkah dalam hidup kita. Keberkahan ini bisa berupa kedamaian hati, kelapangan rezeki, serta peningkatan kualitas hidup secara umum. Salah satu efek positif dari memperbanyak zikir ini adalah menghilangkan perasaan cemas dan gelisah. Ketika kita merasa ada masalah atau beban yang berat, memohon ampun kepada Allah bisa membantu menenangkan hati dan pikiran. Dengan setiap zikir yang kita ucapkan, kita semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ini memperkuat hubungan kita dengannya, dan kita menjadi lebih tawakal dan bergantung kepadanya. Yang kedua, membaca zikir La ilaha illallah. Zikir La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah inti dari ajaran Islam yang mengakui keesaan Allah dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, karena merupakan pernyataan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selainnya. Dengan mengucapkan La ilaha illallah, kita menyucikan hati kita dari segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah. Ini adalah zikir yang sangat penting untuk menjaga kemurnian akidah kita. Kalimat ini memiliki kekuatan untuk menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan tanpa sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan terhapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan sering mengucapkan kalimat tauhid ini, kita mengingatkan diri kita untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjaga keimanan serta ketaatan kepada Allah.
Zikir ini adalah kunci menuju surga. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, ia akan mendapat syafaat dan akhirnya memasuki surga. Kalimat ini juga memiliki kekuatan untuk memperkuat doa kita. Ketika kita memohon kepada Allah, mengingat bahwa hanya Allah yang berkuasa untuk mengabulkan doa tersebut, kita akan merasa lebih yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Yang ketiga, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat kepada Rasulullah adalah doa yang kita panjatkan untuk memohonkan rahmat dan keberkahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat ini juga menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kita kepada beliau sebagai utusan Allah yang membawa wahyu dan petunjuk hidup. Salah satu keutamaan utama dari membaca solawat adalah mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Sebagaimana beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Setiap kali kita bersolawat, Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya dan memberikan kebahagiaan dalam hidup. Solawat menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan membantu kita untuk semakin mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan. Membaca solawat juga membawa berkah dan ketenangan hati, karena kita selalu ingat kepada Rasulullah yang menjadi contoh teladan hidup yang sempurna. Sahabat beriman, dengan menggabungkan ketiga zikir ini, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 100 kali, masing-masing dalam 1 jam sebelum subuh, memberikan banyak manfaat dan keberkahan dalam hidup. Dengan berzikir sebanyak itu, segala hajat, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat, akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Zikir ini juga akan membersihkan hati kita dari dosa-dosa, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Allah akan memberikan rezeki yang melimpah dan perlindungan dari segala macam bahaya dan musibah. Zikir ini akan memberikan kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita, serta membuat kita lebih sabar dalam menghadapi segala ujian dan tantangan hidup. Bila kita sanggup dan berusaha untuk berzikir, untuk bermunajat di waktu tersebut, kita awali dengan solat sunnah malam ataupun solat sunnah taubat, kemudian membaca akan 3 lafaz zikir ini. Yang pertama, membaca zikir Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan saya bertaubat kepadanya. Zikir ini adalah ungkapan yang sangat dalam, yang menunjukkan pengakuan terhadap dosa dan kesalahan kita, serta penyerahan diri kepada Allah. Zikir ini juga memiliki kekuatan untuk menghapus dosa, bahkan dosa-dosa besar sekalipun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang mengucapkan Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih dengan sepenuh hati, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan mengucapkan zikir ini, kita bukan hanya memohon ampunan, tetapi juga berusaha untuk memperbaiki diri dan meninggalkan kebiasaan buruk yang mungkin telah kita lakukan. Memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat dengan tulus akan membawa berkah dalam hidup kita. Keberkahan ini bisa berupa kedamaian hati, kelapangan rezeki, serta peningkatan kualitas hidup secara umum. Salah satu efek positif dari memperbanyak zikir ini adalah menghilangkan perasaan cemas dan gelisah. Ketika kita merasa ada masalah atau beban yang berat, memohon ampun kepada Allah bisa membantu menenangkan hati dan pikiran.
Dengan setiap zikir yang kita ucapkan, kita semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ini memperkuat hubungan kita dengannya, dan kita menjadi lebih tawakal dan bergantung kepadanya. Yang kedua, membaca zikir La ilaha illallah. Zikir La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah inti dari ajaran Islam yang mengakui keesaan Allah dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, karena merupakan pernyataan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selainnya. Dengan mengucapkan La ilaha illallah, kita menyucikan hati kita dari segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah. Ini adalah zikir yang sangat penting untuk menjaga kemurnian akidah kita. Kalimat ini memiliki kekuatan untuk menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan tanpa sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan terhapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan sering mengucapkan kalimat tauhid ini, kita mengingatkan diri kita untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjaga keimanan serta ketaatan kepada Allah. Zikir ini adalah kunci menuju surga. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, ia akan mendapat syafaat dan akhirnya memasuki surga. Kalimat ini juga memiliki kekuatan untuk memperkuat doa kita. Ketika kita memohon kepada Allah, mengingat bahwa hanya Allah yang berkuasa untuk mengabulkan doa tersebut, kita akan merasa lebih yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Yang ketiga, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat kepada Rasulullah adalah doa yang kita panjatkan untuk memohonkan rahmat dan keberkahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat ini juga menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kita kepada beliau sebagai utusan Allah yang membawa wahyu dan petunjuk hidup. Salah satu keutamaan utama dari membaca solawat adalah mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Sebagaimana beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Setiap kali kita bersolawat, Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya dan memberikan kebahagiaan dalam hidup. Solawat menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan membantu kita untuk semakin mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan. Membaca solawat juga membawa berkah dan ketenangan hati, karena kita selalu ingat kepada Rasulullah yang menjadi contoh teladan hidup yang sempurna. Sahabat beriman, dengan menggabungkan ketiga zikir ini, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 100 kali, masing-masing dalam 1 jam sebelum subuh, memberikan banyak manfaat dan keberkahan dalam hidup. Dengan berzikir sebanyak itu, segala hajat, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat, akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Zikir ini juga akan membersihkan hati kita dari dosa-dosa, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Allah akan memberikan rezeki yang melimpah dan perlindungan dari segala macam bahaya dan musibah. Zikir ini akan memberikan kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita, serta membuat kita lebih sabar dalam menghadapi segala ujian dan tantangan hidup. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.